Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fadila dengan NIM 230305501117, kelas I Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang penjelasan konsep dasar timbulnya penyakit pada model roda atau wheel. Yang pertama yaitu memahami roda atau wheel epidemiologi, yaitu alat penting dalam pemahaman kesehatan. Roda epidemiologi adalah alat bantu visual yang membantu memahami faktor-faktor yang terlibat dalam timbulnya penyakit dan penyebarannya dalam suatu populasi. Alat ini memvisualisasikan interaksi kompleks antara faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia, membantu kita menganalisis, memahami, dan mengendalikan penyakit. Komponen utama roda epidemiologi. Roda epidemiologi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait. Setiap komponen memiliki peran penting dalam proses timbulnya dan penyebaran penyakit. Yang pertama yaitu host atau individu. Host adalah individu atau makhluk yang rentan terhadap penyakit. Faktor-faktor seperti kondisi fisik, imunologi, dan genetik dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyakit. Yang kedua yaitu agen atau penyebab penyakit. Agen adalah penyebab penyakit yang dapat berupa mikroorganisme atau seperti bakteri, virus, atau parasit, zat kimia, atau faktor lain yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Lingkungan mencangkup faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit seperti kondisi fisik, temperatur, kelembapan, biologis atau vektor penyakit, dan sosial atau stres, berperilaku kesehatan. Ketika tiga komponen ini berinteraksi dapat terjadi penyakit. Misalnya jika lingkungan yang mendukung penularan atau seperti vektor penyakit bertemu dengan host yang rentan dengan agen penyebab, maka penyakit dapat timbul. Model roda epidemiologi ini menunjukkan bahwa penyakit tidak hanya disebabkan oleh agen tunggal tetapi juga oleh interaksi kompleks antara host, agen, dan lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dalam roda atau wheel epidemiologi. Yang pertama yaitu host atau inti genetik, merujuk pada faktor individu yang berhubungan dengan kerentanan seseorang terhadap penyakit. Ini mencakup faktor genetik, biologis, dan pribadi yang mempengaruhi bagaimana individu merespon paparan terhadap patogen atau faktor resiko lainnya. Contohnya faktor genetik seperti kecenderungan genetik terhadap penyakit tertentu, kekuatan sistem kekebalan tubuh, dan kondisi kesehatan yang ada sebelumnya. Termasuk dalam kategori ini, pemahaman tentang peran host dalam membantu merancang strategi pencegahan dan pengendalian penyakit atau mempertimbangkan karakteristik unik individu atau kelompok yang mungkin mempengaruhi risiko mereka terhadap infeksi. Kedua yaitu lingkungan fisik, merujuk pada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan dan risiko penyakit. Lingkungan fisik mencakup berbagai elemen seperti yang pertama kualitas udara, polusi udara atau paparan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua yaitu kualitas air, ketersediaan dan kebersihan sumber air. Yang ketiga adalah kondisi perumahan, kualitas dan kebersihan tempat tinggal. Yang keempat yaitu fasilitas sanitasi, yaitu ketersediaan dan kondisi fasilitas sanitasi dan pembuangan limbah. Yang kelima yaitu cuaca dan iklim, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi penyebaran penyakit seperti suhu dan kelembapan. Faktor-faktor ini mempengaruhi kesehatan masyarakat dengan cara mempengaruhi paparan terhadap patogen, bahan kimia yang berbahaya, atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko penyakit. Dengan memahami dan mengelola lingkungan fisik, langkah-langkah pencegahan dan kontrol dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kesehatan. Yang ketiga yaitu lingkungan fisik biologis. Lingkungan fisik biologis berperan penting sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan dan penyebaran penyakit. Berikut adalah peran utama lingkungan fisik biologis dalam konteks epidemiologi. Yang pertama yaitu sebagai faktor risiko. Lingkungan fisik seperti kondisi cuaca, kualitas udara, dan sanitasi dapat mempengaruhi prevalensi penyakit. Misalnya polusi udara dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, sedangkan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit penular.
Yang kedua yaitu pelindung atau penghambat. Lindungan juga dapat memiliki efek pelindung atau penghambat terhadap kesehatan. Misalnya, lingkungan yang bersih dan terawat dapat mengurangi resiko penyakit, sedangkan lingkungan yang terkontaminasi atau tidak sehat dapat meningkatkan resiko. Secara keseluruhan, lingkungan fisik biologis berinteraksi dengan faktor-faktor lain dalam roda epidemiologi seperti agen penyebab penyakit, host, dan perilaku manusia untuk menentukan pola dan distribusi penyakit dalam populasi. Yang keempat yaitu lingkungan sosial. Dalam model roda epidemiologi, lingkungan sosial memainkan peran yang krusial dalam mempengaruhi penyebaran dan prevalensi penyakit. Berikut adalah beberapa peran utama lingkungan sosial dalam konteks epidemiologi. Yang pertama yaitu mempengaruhi perilaku dan kebiasaan. Lingkungan sosial mencakup norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku individu terkait kesehatan, seperti kebiasaan makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Perilaku ini pada gilirannya dapat mempengaruhi resiko terkena penyakit. Yang kedua yaitu akses sumber daya dan layanan kesehatan. Lingkungan sosial mempengaruhi akses individu ke layanan kesehatan seperti klinik, rumah sakit, dan program imunisasi. Komunitas yang memiliki akses baik ke layanan kesehatan kecenderungan memiliki hasil kesehatan yang lebih baik dibanding dengan kurang akses. Selanjutnya yaitu pentingnya roda epidemiologi dalam analisis masalah kesehatan. Roda epidemiologi adalah alat penting dalam analisis masalah kesehatan karena membantu dalam memahami faktor-faktor penyebab dan dampak dari penyakit atau masalah kesehatan dalam suatu populasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa roda epidemiologi penting. Yang pertama yaitu identifikasi faktor penyebab. Roda epidemiologi memfasilitasi identifikasi faktor penyebab seperti agen, host, dan lingkungan, dan bagaimana interaksi antara ketiganya dapat mempengaruhi penyebaran penyakit. Yang kedua yaitu analisis komprehensif. Dengan menggunakan roda ini, para epidemiolog dapat menganalisis berbagai dimensi dari masalah kesehatan termasuk faktor biologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memahami hubungan kompleks yang ada. Yang ketiga yaitu perencanaan intervensi. Informasi yang diperoleh dari analisis roda epidemiolog dapat digunakan untuk merancang intervensi yang lebih efektif, baik dari segi pencegahan maupun pengobatan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari roda epidemiologi adalah bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran, distribusi, dan determinan kesehatan dari penyakit dalam populasi. Roda epidemiologi seringkali menggambarkan hubungan antara faktor-faktor utama dalam epidemiologi, seperti agen penyakit, host atau individu yang terkena, lingkungan, dan waktu. Ini membantu memahami bagaimana berbagai elemen saling berinteraksi untuk mempengaruhi kesehatan masyarakat dan bagaimana intervensi dapat dilakukan untuk mencegah atau mengendalikan penyakit. Terima kasih.